Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu kembali pada program Semara seputar masalah Ramadan kita. Bersama untuk kali ini kita dibersamai oleh kader muda dari pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pakishaji Kabupaten Jepara, Ustadz Habibur Rahman. Ya. Ini beliau adalah salah satu potensi kiai muda kita yang ada di Kecamatan Pakishaji. Sahabat-sahabat sekalian, pada sesi ini kita akan bicara tentang traweh. Traweh NU kan senang yang cepat-cepat nih. NU senang yang cepat-cepat. Ini kita akan gali terkait traweh yang imamnya modelnya agak cepat. Nah, kadang ini kan makmumnya ada orang tua, ada anak muda, ada yang masih kecil dan sebagainya. Nah, ini mungkin kalau terawih cepat mungkin sudah kita bahas di tahun-tahun lalu ya. Nah, cuman posisi makmumnya ini yang masih belum kita bahas. Ketika mendapati imamnya terawihnya cepat, makmumnya harus bagaimana? Oh, ikut cepat atau gimana atau posisinya seperti apa? Imamnya powerful gitu ya. Imamnya powerful. Ya. Silakan Ustaz, dijelaskan untuk langkah-langkah makmumnya supaya bisa sholatnya sah dan sebagainya. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya Ustadz Mutohar. Selamat siang sahabat-sahabat. Semoga puasa hari ini senantiasa lancar dan diberikan kesehatan selalu, Amin. diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu semangat menjaga stamina kita. Nah, semangat. Walaupun dagingnya kurang tetap ya. semangat. Kalau saya pasti semangat. Ya, Ustadz Mutohar ini pasti sehat selalu karena selalu banyak stok. Ya, tema kali ini adalah ketika menyikapi ada imam itu bacaan dari Fatihahnya maupun suratnya terlalu cepat. NU itu eksistensinya pasti dalam melakukan tarawih kebanyakan cepat, ekstrim. Kadang ada 10-15 menit. Kalau 10 menit yang terjadi di daerah Jawa Timur kemarin atau Nganjuk atau Blitar ya. Nah, itu bagaimana langkah kita sebagai makmum, apakah badbut gitu atau bagaimana ya kan? Lalu bagaimana dengan hukum sholatnya seperti itu. Jadi di dalam kitab I'anatul Thalibin dijelaskan, kitab I'anatul Thalibin secara Fathul Mu'in, bahwa ini perlu dipilah hukum dari masing-masing makmum. Artinya begini, kalau kita mendapati imam yang super cepat dalam pembacaannya dan si makmum tersebut tidak mampu, jadi di sini ada kategori makmum super cepat dan normal, ini perlu dibedakan. Ketika mendapati imam yang super cepat, langkah si makmum itu apakah Fatihah si makmum itu ditahamul atau ditanggung oleh si imam secara total atau perlu dipilah lagi. Nah, ternyata perlu dipilah lagi. Jadi kalau si makmum itu dalam sholatnya langsung membaca Fatihah ya, langsung membaca Fatihah, hanya sekadarnya dia sampainya, misalnya si imam karena sangat cepatnya sampai mulai dari Fatihah Ustaz, kemudian membaca surat lagi, si makmum hanya bisa menjangkau sampai di tengah Fatihah misalnya, ya karena budua ya kan nasta'in misalnya, maka si makmum ketika si imam rukuk, maka bagi si makmum wajib mengikuti gerakan imam, yaitu ikut rukuk juga. Tidak usah menyempurnakan Fatihahnya. Ya, tidak usah menyempurnakan Fatihahnya. Ketika dia menyempurnakan Fatihahnya, maka menjadi tidak mutabaah kepada imam. Gitu. Jadi secara otomatis itu sudah tahammul kepada imam Fatihahnya. Jadi di makdur dalam pembacaan Fatihah tidak perlu lengkap gitu. Tapi ada juga kasus meskipun imamnya super cepat, kita pasti dalam terawih itu tidak kerasan ya kalau dalam terawih terlalu lama seperti mungkin di Arab. Kalau 20 rakaat, wah jeglok kita Ustaz. Jadi bisa jadi satu Quran hatam. Ya, wah bisa jadi satu rakaat mungkin belum satu rakaat udah bubar itu. Jadi kalau kasusnya si imam terlalu cepat membacanya,
kemudian si makmum terlena. Jadi Allahu Akbar, si makmum Allahu Akbar atau takbiratul ihram, kemudian dia malah membaca iftitah atau membaca tanpa ada bacaan sekalipun. Misalnya diam, wah imamnya terlalu cepat, saya mending nggak usah sisan, nggak usah sekalian katanya ditanggung imam. Maka itu malah tidak ditahamul imam. Dia wajib takhalluf. Dalam kitab ya Anah atau yang lainnya Tufatul Muhtaj, redaksinya takhalluf. Takhalluf itu apa? Dia wajib mengeri begitu. Mengeri itu dalam bahasa Indonesia apa ya? Sengaja untuk apa namanya mengakhirkan. Mengakhirkan dari imam sampai batas 3 rukun tauhid. 3 rukun tauhid itu apa? Yaitu ruku dan 2 sujud. Gitu ya. Jadi kalau posisi si imam ini bacaannya terlalu cepat dan ternyata si makmum itu malah teledor, dalam artian teledor itu dia membaca iftitah yang seharusnya dia tahu bahwa nanti kalau dia tidak segera membaca Fatihah itu tidak sampai kok malah membaca yang lain kan begitu, atau dia diam karena kan ada kesunahan kalau membaca Fatihahnya si makmum itu menunggu untuk selesainya Fatihahnya imam dulu, itu tidak berlaku gitu. Jadi dia malah teledor dengan diam misalnya. Nah, maka si makmum tersebut malah harus mengakhirkan diri dari imam. Intinya kalau makmum yang imamnya cepat ini, ya, dia harus langsung baca Fatihah gitu ya. Ya. Dia tidak ketinggalan. Dia tidak ketinggalan si imam. Ya. Fatihahnya tadi. Cuman ini Ustaz, cepat yang dimaksud sini pastinya cepat yang tidak merubah makna Fatihah ya. Ya, Semua Fatihah harus dibaca ya. gitu ya. Jadi cepat yang tidak sampai mukhil pada bacaan Fatihah. Ya, betul Ustaz. Jadi cepat di sini bukan cepat dengan bahasa Jawanya itu nurwalu atau apa ya. Jadi sampai sampai tidak kira-kira tidak terdengar dan tidak merusak maknanya, maka itu ya menjadi berantakan, ini tidak kalau terpenuhnya syarat Fatihah. Terlalu cepat sampai bacaannya tidak jelas atau bacaannya itu tidak memahamkan dan sebagainya, itu gimana? Kalau ini menarik sekali pertanyaan Ustadz. Jadi perlu diperhatikan ya sahabat-sahabat, ketika kita mendapati imam itu ternyata dalam membaca Fatihahnya mohon maaf tidak memenuhi syarat-syarat dari Fatihah. Dalam artian di sini muru'atu tasdidatul Fatihah dan sebagainya dalam huruf-hurufnya itu tidak dijaga, maka Fatihahnya tidak sah menurut mazhab Syafi'i begitu ya. Artinya kalau Fatihahnya tidak memenuhi syarat atau standar syariat, sholatnya pun maka juga tidak sah. Makmumnya harus gimana ini? Mufaraqah atau gimana ini? Kalau dalam kasus ini, ketika mendapati kita itu sudah tahu bahwa imamnya itu tidak sah, maka wajib mufaraqah. Ya. Gitu ya langkahnya ya sahabat-sahabat, mohon diperhatikan karena kita itu dalam posisi Ramadan, itu sangat penting sekali sahabat. Mohon untuk selanjutnya dapat pahala yang banyak malah tidak dapat apa-apa ya. Dapatnya jengkulat-jengkulit saja itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sahabat-sahabat, ini ulasannya sudah sangat mendalam sekali ya. Kita harus perhatikan ketika jamaah sholat tarawih imamnya seperti apa. Kalau imamnya cepat tapi tidak sampai merusak Fatihah berarti tidak apa-apa. Tapi yang perlu kita perhatikan sebagai makmum harus langsung membaca Fatihah tanpa doa iftitah atau yang lain. Gitu ya. Kalaupun tidak sampai selesai, tetap diperbolehkan mengakhirkan, tetap menyelesaikan sampai 3 rukun panjang. Betul. Ya sahabat-sahabat, itulah ulasan tentang salat tarawih yang panjang ya. Mungkin kalau sahabat-sahabat punya permasalahan atau mempunyai pertanyaan yang bisa disampaikan kepada kami, silakan tulis di kolom komentar, nanti akan kita ulas bersama-sama. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita bertemu lagi pada kesempatan kedepannya dalam program Semarak seputar masalah Ramadan kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.